Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berharap semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kita mendengar bahwa hewan kurban yang kita sembelih akan menjadi kendaraan kita di akhirat? Apakah ini hanya sekedar kiasan, ataukah benar ada dalilnya dalam Islam? Hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang mungkin jarang kita dengar, namun menyimpan rahasia besar tentang amal ibadah yang bisa mendatangkan pertolongan Allah di akhirat kelak. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mari kita bahas. Setiap amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh keimanan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Ta'ala, termasuk ibadah kurban yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh umat Islam pada hari-hari tasyrik di bulan Zulhijjah. Ibadah ini bukan hanya sekedar menyembelih hewan, namun syarat dengan makna pengorbanan, ketundukan, dan ketaatan kepada Allah. Lebih dari itu, sebagian ulama dan riwayat menjelaskan bahwa hewan kurban yang disembelih dengan niat yang tulus karena Allah kelak akan menjadi salah satu bentuk pertolongan di akhirat bagi pemiliknya. Salah satu hadis yang sering dijadikan landasan dalam hal ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tebalkanlah tubuh-tubuh hewan kurban kalian, karena ia kelak akan menjadi kendaraan kalian di Sirat." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Riwayat ini menjelaskan bahwa hewan kurban bukan sekedar amal duniawi yang berakhir di tempat penyembelihan. Hewan kurban akan dibangkitkan dalam bentuk yang utuh, bahkan lebih indah, dan dipakai oleh pemiliknya untuk melewati jembatan Sirat, yaitu jembatan yang sangat tipis dan tajam yang membentang di atas neraka jahanam. Bagi mereka yang ringan amalnya dan memiliki sedikit kebaikan, akan sulit menyeberangi Sirat. Namun bagi orang yang banyak berkurban dengan ikhlas, hewan-hewan kurban itu akan menjadi kendaraan yang menolongnya melintas dengan cepat dan selamat. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali juga menegaskan dalam karya-karyanya bahwa hewan kurban bukanlah sekedar ritual penyembelihan, tetapi sebuah simbol kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah. Bahkan setiap tetesan darah dari hewan kurban akan dicatat sebagai amal pahala, dan hewan itu akan datang di akhirat dalam wujud yang sempurna. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa setiap amal soleh memiliki bentuknya sendiri di alam akhirat. Ada yang datang sebagai cahaya, pelindung, bahkan kendaraan. Kurban pun demikian. Jika dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka kurban akan berbuah manfaat luar biasa, bukan hanya bagi yang dikurbankan,
tetapi juga menjadi saksi amalan bagi yang melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa semangat berkurban bukan hanya untuk mereka yang mampu secara harta, melainkan untuk semua umat Islam yang memiliki niat dan kemampuan sesuai syariat. Bahkan jika seseorang menabung selama 1 tahun penuh demi bisa berkurban seekor kambing dan dilakukan karena Allah, maka pahalanya akan sangat besar. Dalam hadis lain disebutkan, tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari menyembelih kurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka penting bagi setiap muslim untuk tidak meremehkan ibadah kurban. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu mapan. Selagi mampu, maka lakukanlah. Karena insya Allah, 1 ekor kambing yang engkau sembelih di dunia akan berubah menjadi kendaraan yang menyelamatkanmu dari panasnya padang mahsyar dan tajamnya sirat. Sebagian ulama sufi bahkan mengatakan, ketika seorang muslim menyembelih hewan kurban sambil berzikir dan memohon ampun, maka hewan tersebut akan memberi syafaat, mendoakan dan menuntun pemiliknya di akhirat. Bahkan lidah hewan itu akan menjadi saksi atas niat dan keikhlasan pemiliknya di hadapan Allah. Tak hanya itu, dalam kisah para salafus soleh diceritakan bahwa mereka sangat memperhatikan kualitas hewan kurban. Semakin sehat dan gemuk hewan yang mereka kurbankan, semakin besar pula harapan mereka bahwa hewan itu akan menjadi kendaraan yang cepat dan kuat untuk melintasi sirat. Karena itu, mereka tidak asal memilih hewan, tidak membeli yang cacat, dan tidak mencari harga paling murah. Sebab bagi mereka, ini bukan soal gengsi, tapi soal nasib akhirat. Di akhirat, saat semua manusia berdesakan, ketakutan, dan masing-masing sibuk dengan nasibnya, akan ada orang-orang yang tampak ditolong oleh hewan-hewan mereka. Mereka menunggangi binatang yang dahulu pernah mereka kurbankan. Mereka melintasi sirat dengan tenang, cepat, dan selamat. Sungguh ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah yang tak terbayangkan oleh akal manusia biasa. Kisah nyata dari banyak ulama dan ahli ibadah menyebutkan bahwa mereka sering memimpikan hewan kurban mereka datang dalam bentuk cahaya atau kendaraan yang menyejukkan. Walaupun ini hanya mimpi, namun bisa menjadi isyarat bahwa amal tersebut memang tak sia-sia. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, seandainya aku tahu bahwa 1 hewan kurbanku akan menjadi penolongku di akhirat, maka aku takkan pernah absen berkurban selama hidupku. Berkurban juga menjadi bentuk keteladanan terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dengan penuh keyakinan rela menyembelih anaknya karena perintah Allah, walaupun akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba. Peristiwa itu menunjukkan betapa pentingnya ketaatan mutlak, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meneladani ketaatan itu melalui penyembelihan hewan kurban. Maka tak heran jika ganjaran yang Allah sediakan pun tak main-main. Di sisi lain, kita perlu memperhatikan syarat-syarat hewan kurban agar ibadah kita sah dan diterima. Hewan yang dipilih harus sehat, tidak buta, tidak pincang, tidak kurus kering, dan telah mencapai umur yang disyariatkan. Niat dalam hati juga harus lurus.
bukan karena pamer atau ikut-ikutan, karena hanya amalan yang ikhlas yang akan diangkat ke langit dan dicatat sebagai amal jariah. Satu hal yang penting, bahwa setiap bagian dari tubuh hewan kurban itu, mulai dari tanduk, bulu, darah, bahkan kuku, akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka sungguh sangat beruntung orang yang memanfaatkan kesempatan hidupnya untuk berkurban. Berkurban tak hanya memberi manfaat bagi sesama manusia yang membutuhkan daging, tetapi juga sedang mempersiapkan dirinya untuk menuju perjalanan panjang setelah kematian. Terima kasih untuk sahabat yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.